Baik, selanjutnya kita bahas tentang rhombus, rectangles, sama squares. Nah, kalau bahasa kitanya rhombus tuh belah ketupat, rectangle tuh persegi panjang, square itu persegi. Nih. Jadi ini adalah parallelogram yang khusus, yang spesial katanya. Apa spesialnya kita lihat sekarang. Rhombus adalah, jadi belah ketupat ini merupakan jajar genjang dengan 4 sisinya kongruen atau sama panjang. Kalau rectangle atau panjang, kita biasa mengenalnya itu adalah jajar genjang dengan 4 sudutnya itu merupakan sudut siku-siku, right angles. Kalau square, kita biasanya mengenalnya sebagai persegi. Persegi itu adalah jajar genjang yang 4 sisinya kongruen dan 4 sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, kalau kita coba iris dalam sebuah diagram Venn, kita akan memiliki himpunan bangun geometri bidang seperti ini. Jadi kalau paralelogram itu kan banyak. Kemudian ada yang khususnya. Ada rhombus, ada belah ketupat, ada rectangle, ada persegi panjang. Belah ketupat dan persegi panjang kalau disatukan sifatnya, tadi kan belah ketupat itu sisinya sama panjang. Kalau rectangle, sudutnya siku-siku. Nah, kalau sisinya sama panjang dan sudutnya siku-siku, jadilah dia persegi gitu. Jadi, persegi itu masuk ke kategori belah ketupat, masuk juga ke kategori yang persegi panjang atau rectangles gitu. Apalagi kalau di paralelogram. Yang jelas, baik belah ketupat maupun persegi panjang itu adalah paralelogram atau jajar genjang. Nah, kita lihat di sini contoh 1, kita mau mendeskripsikan spesial paralelogram atau jajar genjang yang memiliki kekhususan. Di sini decide, putuskan apakah statement ini selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah benar sama sekali. Rhombus is rectangle katanya. Belah ketupat itu adalah apa rectangle tadi? Persegi panjang. Kalau misal dilihat dari sini, dari kita melihatnya dari ini aja ya, dari apa namanya ini diagram Venn. Belah ketupat adalah persegi panjang. Tadi ada square ini, persegi ini merupakan persegi panjang juga. Gitu, karena sudut-sudutnya siku-siku. Dan square ini merupakan belah ketupat juga. Jadi kalau begitu, si belah ketupat ini, si square ini bisa masuk ke belah ketupat, bisa juga masuk ke persegi panjang. Artinya si belah ketupat kadang-kadang juga merupakan buah persegi panjang. Kalau itu terjadi belah ketupatnya itu berbentuk persegi, karena persegi juga belah ketupat. Jadi kita pakai statementnya itu sometimes true katanya. Kenapa sometimes true? Ya bisa jadi benar kalau belah ketupatnya itu berbentuk persegi, karena persegi pun adalah persegi panjang kalau melihat dari diagram Venn ini. Kemudian yang kedua, parallelogram is rectangle katanya. Parallelogram itu adalah, jajar genjang itu adalah sebuah persegi panjang. Ini pakai always, sometime, atau never true
Kita lihat di sini nih. Rectangle itu ada di dalam semestanya paralelogram. Jadi memang ada rectangle yang juga bukan. Ada paralelogram yang kadang-kadang juga merupakan rectangle. Paralelogram itu kan sisi yang saling berhadapan saling sejajar. Begitupun dengan rectangle. Jadi paralelogram yang seperti apa? Yang memiliki sudut siku-siku pada setiap titik sudutnya. Jadi kadang-kadang memang paralelogram itu adalah sebuah persegi panjang gitu. Kemudian di sini kita lihat yang contoh kedua. ABCD adalah sebuah persegi panjang. Kira-kira apa lagi yang bisa dikatakan dari ABCD ini? Kalau misal tadi dibilang ABCD ini persegi panjang. Persegi panjang itu sifat khususnya setiap sudutnya adalah sudut siku-siku. Gitu. Sehingga kita bisa katakan tadi dari definisinya si rectangle ini kan atau persegi panjang ini kan jejar genjang yang setiap sudutnya adalah sudut siku-siku. Kalau dia jejar genjang artinya apa? AB dengan DC ini sisi yang sejajar. Begitupun AD dengan BC ini sisi yang sejajar. Selain itu, kalau dia jejar genjang, sisi yang saling berhadapannya ini adalah sama panjang atau kongruen gitu. Dan kalau dia jejar genjang, karena kan dari definisi si rectangle ini merupakan jejar genjang yang punya sifat khusus, punya sudut siku-siku ya. Jadi sifat-sifat jejar genjang berlaku pada persegi panjang. Satu lagi sifat jejar genjang, diagonalnya ini berpotongan saling membagi ketika berpotongan dia saling membagi dua sama panjang. Jadi bisect each other katanya gitu. Nah, kemudian tadi udah dikatakan bahwa rectangle is defined. Jadi persegi panjang ini memang didefinisikan sebagai jajar genjang dengan 4 sudut siku-siku. Dengan sudut-sudut pada jejar genjangnya ini merupakan sudut siku-siku. Nah, kita lihat di sini ada corollary. Corollary-nya itu yang pertama tentang corollary belah ketupat. Corollary belah ketupat ini dikatakan bahwa segi 4 adalah sebuah belah ketupat jika dan hanya jika segi 4 tersebut memiliki 4 sisi yang kongruen. Jadi segi 4 dikatakan sebuah rhombus atau belah ketupat jika dan hanya jika segi 4 tersebut memiliki 4 sisi yang kongruen. Kemudian corollary yang persegi panjang. Segi 4 merupakan sebuah persegi panjang jika dan hanya jika segi 4 tersebut memiliki 4 titik sudut yang merupakan siku-siku. Jadi 4 titik sudutnya harus sudut siku-siku. Kemudian selanjutnya corollary yang persegi square. Segi 4 merupakan persegi jika dan hanya jika segi 4 itu adalah belah ketupat dan juga persegi panjang. Jadi kalau segi 4 itu merupakan belah ketupat dan persegi panjang sekaligus, maka dia adalah sebuah persegi. Kita lihat contoh 3 di sini. Kita mau menggunakan sifat-sifat dari belah ketupat. Belah ketupat itu sifatnya sisinya kongruen. Sisi-sisinya kongruen. 4 sisi yang ada pada belah ketupat kongruen. Diketahui sisi PS 2Y ditambah 3. Diketahui juga sisi SR ini 5Y dikurang 6. Kita mau tahu berapa sih nilai Y-nya? Nah, sifat
belah ketupat PS itu akan sama dengan SR. Artinya apa? 5Y dikurangi 6, si SR ini akan sama dengan 2Y ditambah 3. Sehingga Y-nya akan sama dengan 3. Kalau kita jabarkan aljabarnya, masing-masing mungkin sudah tahu ya. 5Y kurangi 6 sama dengan 2Y ditambah 3. 6-nya pindah ruas jadi ditambah. Tadinya 3 ditambah 6 jadi 9. Seterusnya sampai Y dapat sama dengan 3. Selanjutnya kita punya diagonal pada rhombus, pada rectangles, juga pada square. Kita lihat satu-satu ya teoremanya. Teorema 6.11. Jajar genjang, sebuah jajar genjang merupakan sebuah belah ketupat jika dan hanya jika diagonal dari jajar genjang tersebut saling tegak lurus, katanya gitu. Jadi sebuah jajar genjang kalau misal diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, maka dia merupakan sebuah belah ketupat. Nah, teorema 612 nih. Sebuah jajar genjang merupakan sebuah belah ketupat jika dan hanya jika diagonal-diagonalnya ini membagi dua sepasang sudut sama besar gitu. Jadi kalau ada jajar genjang terus ada diagonal pada jajar genjang itu membagi dua sudut yang berhadapan sama besar, maka dia merupakan belah ketupat. Satu lagi, teorema 613. Sebuah jajar genjang paralelogram adalah atau merupakan sebuah persegi panjang jika dan hanya jika diagonal dari jajar genjang ini sama panjang atau kongruen gitu. Jadi kalau sebuah jajar genjang diagonal-diagonalnya saling kongruen satu dengan lainnya, maka jajar genjang itu pastilah sebuah rectangle atau persegi panjang. Nah, kita lihat nih. Di sini ada conditional statement. Jadi yang tadi itu if only if ya, jika dan hanya jika. Sifatnya berarti dua arah berlaku kebalikannya. Kita lihat proving teorema 6.11. Diketahui ABCD itu adalah sebuah belah ketupat. Jadi kalau mau membuktikan if only if harus bolak-balik kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu. Nah, yang di sini ini diketahuinya dia belah ketupat. Jadi paralelogram dia juga belah ketupat. Kita mau buktikan bahwa AC tegak lurus dengan BD yang di sini tuh. Jadi pembuktiannya bolak-balik. Jadi ini baru satu arah saja ke sebelah kanan. Kita lihat ABC itu adalah belah ketupat. Berarti dia punya sifat sisi-sisinya sama. Kalau sisi-sisinya sama, berarti ABCD AB kongruen dengan CB. Karena ABCD ini sebuah jajar genjang, maka jajar genjang itu diagonal-diagonalnya saling berpotongan sama panjang. Jadi kalau misal kita punya di sini AX akan sama dengan XC, BX juga akan sama dengan DX. Ini DX harusnya. Jadi kalau kita gunakan segitiga AXB dengan CXB, ini segitiga-segitiga yang kongruen. Sehingga sudut adjasennya ini, jadi kan because AC sama BD saling intersect,
judus adjasennya ini adalah saling tegak lurus. Nanti kita bahas pada part berikutnya ya.